Terlambat 20 tahun. Bab 529. Arila berharap Carson berkata, "Arila, ini tidak seperti hal-hal yang kau pikirkan." Tetapi Arila tidak menunggu Carson untuk memberitahunya. Carson menatap Arila dan mata Carson seperti ombak mengamuk. Seolah-olah ada ribuan kata untuk memberitahu Arila, tetapi tidak tahu harus berkata apa kepada Arila. Carson berjalan ke sisi Arila dan memaksa Arila ke dalam pelukannya. Seolah-olah Arila telah menghabiskan semua kekuatan di dalam tubuh. Carson mengubur kepala di telinga Arila dan berkata dengan suara serak rendahnya, "Arila, kau sedang hamil. Kau tidak boleh marah. Kau tidak bisa emosional. Kau tidak mengerti, bukan?" Tiba-tiba Arila tersenyum. Tersenyum sedikit tak berdaya. "Anak itu milik kita. Aku akan melindunginya. Tapi Carson, aku orang yang mandiri. Aku punya kemampuan sendiri untuk bertindak. Aku punya pikiran sendiri. Aku memiliki hak untuk mengetahui kebenaran. Kau tidak memiliki hak untuk membuat keputusan untukku." Ya, Arila harus mengetahui kebenarannya. Tetapi Carson khawatir bahwa Arila tidak bisa menerima kebenaran itu. Dan bahwa Arila tidak bisa mengendalikan emosi lalu melukai kandungannya. Apakah Arila mengerti bahwa Carson khawatir? Arila memandang Carson. Carson juga memandang Arila. Dua orang saling berhadapan. Tidak ada yang memecah kesunyian. Carson dan Arila berpikir bahwa pihak lain akan dapat saling memahami. Setelah waktu yang lama, Carson berkata, "Aku akan memberitahumu segalanya, tetapi kau harus berjanji padaku. Tidak boleh emosi tinggi. Bayimu masih kecil dan masih lemah." Dibandingkan dengan anak di perut Arila, Carson lebih khawatir pada Arila. Carson percaya bahwa demi anak-anak, Arila pasti akan kuat untuk menahan dan pasti akan terus berlanjut. "Ya, aku tahu." Arila mengangguk. Kedua tangan yang tergantung di sisi tubuh mengepal erat, menunjukkan kegugupan Arila. Meski gugup, Arila tidak rapuh, dan kebenaran tidak bisa membuatnya tidak menjaga anak-anak. Melihat penampilan Arila masih tenang, Carson mengubah bahunya. "Ya, Fernando tidak mati 20 tahun yang lalu. Tetapi kemarin malam, sebelum dia diculik dari rumah Perdian, dia diikat dan dibunuh." "Fernando masih hidup? Fernando di rumah Perdian? Kapan Fernando di rumah Perdian? Mengapa tidak memberitahuku?" Arila menggigit bibir, menahan air mata yang ingin sekali keluar. "Ayah Arila, di rumah Perdian. Beberapa hari yang lalu, Arila pergi ke rumah Perdian untuk makan. Dan juga makan daging sapi saus Kyoto yang hanya ibu dapat membuat rasanya seperti itu. Hanya ibu yang bisa membuat rasa sapi saus Kyoto." Arila tiba-tiba terpikir di otaknya. Dapatkah dikatakan bahwa hidangan itu bukan buatan Perdian? Apakah ini benar-benar dilakukan oleh ayahnya, Fernando? Jadi, ketika Arila berada di rumah Perdian, apakah ayahnya juga ada? Ayah dan anak perempuan berada di ruangan yang sama. Mungkin hanya dipisahkan oleh dinding. Tetapi Arila tidak melihat ayahnya. Lalu ayahnya sudah terbunuh. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Ayahnya telah menyinggung siapa? Dan sudah bertahun-tahun, apakah orang-orang ini masih akan membunuhnya? Di masa lalu, Jessa dan Sandoro ingin menyingkirkan ayah Arila.
Tetapi mereka kalah dan mereka tidak bisa mengambil ayah Arila lagi. Selain mereka, siapa lagi yang tidak membiarkan ayah Arila hidup di dunia ini? Karena dia mencintaimu, dia ingin mempertahankan citra ayah yang sempurna dalam pikiranmu. Selama dia bisa melihatmu, melihat dari jauh, dia sudah puas. Carson hampir bangun, dan ini pertama kalinya mereka menikah. Mereka berbicara begitu serius. Hanya karena kau mencintaiku, apakah kau berhak tidak memberitahuku apa-apa? Tapi kau tidak pernah bertanya padaku. Bagaimana kau tahu apa yang terbaik untukku? Mereka tidak tahu bahwa tidak peduli seperti apa ayah Arila. Ayah Arila adalah pahlawan dalam benak Arila. Tetapi mereka semua tidak meminta Arila untuk membuat keputusan. Sehingga Arila tidak tahu sangat dekat dengan ayah kandungnya sendiri. Tetapi tidak ada cara untuk melihatnya lagi. Sang ayah bahkan tidak mendengar Arila memanggilnya ayah. 20 tahun yang lalu, ayah Arila menderita kecelakaan mobil dan tidak mati. Ayahnya tidak muncul selama bertahun-tahun. Arila bisa membayangkan bahwa ayahnya pasti sedih pada tahun-tahun itu. Ayahnya hidup sangat keras, tetapi bahkan ketika Arila yang ingin mengenali ayahnya tidak pun kesampaian. Semakin Arila berpikir, semakin erat hatinya. Mengapa? Mengapa kalian tidak bertanya kepadaku dulu? Arila benar-benar tidak ingin menangis, tetapi air mata tidak bisa berhenti mengalir keluar. Seolah-olah itu adalah banjir, deras luar biasa. Carson mencubit bahunya. Arila, jangan emosional. Arila menggelengkan kepala dan menyeka air mata. Aku tidak sedih. Kau akan terus memberitahuku semua hal yang aku tidak tahu. Kau tenang dulu. Apa yang ingin kau ketahui, aku akan memberitahumu perlahan-lahan. Carson dapat melihat bahwa daya tahan Arila telah mencapai akhir. Carson tidak bisa lagi memberitahu Arila. Kau bilang kalau aku ingin tahu, aku harus tahu. Arila menarik napas dalam-dalam dan membiarkan dirinya bekerja keras untuk menenangkan emosinya. Carson sudah berkata tentang masalah Fernando. Tentu saja, Carson secara khusus menyembunyikan penculikan Fernando dari Eva. Dalam hati Arila, ayahnya selalu menjadi pahlawan, lelaki yang berdiri tegap, dan ayah tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti orang lain, terutama mereka yang menyakiti orang yang tidak bersalah. Arila melihat tubuh jenazah Fernando secara sederhana, sama seperti ketika Arila melihat tubuh ibunya di Kyoto bertahun-tahun yang lalu. Arila tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupnya ketika orang tuanya meninggalkan Arila dengan sangat cepat. Terakhir di rumah duka, ibunya berbaring di kotak beku yang dingin. Sekarang, ayahnya yang sudah membeku memiliki jejak kulit yang terbakar di wajahnya. Dan ada juga luka tusukan baru. Arila tidak bisa melihat wajah aslinya. Melihat itu, tali yang erat di dalam hati Arila tiba-tiba putus, seperti menabrak hujan es di tubuh Fernando, dan berusaha keras untuk berteriak sepatah kata, "Ayah." Gelar ini, setelah Arila tahu kehidupan yang sebenarnya, Arila merindukan harapan bahwa suatu hari Arila bisa melihat dan memanggilnya seorang ayah. Jika ada kesempatan datang, ingin Arila memikirkan adegan seperti itu. Sekarang, sang ayah benar-benar meninggalkan dunia. Tidak peduli bagaimana Arila memanggil, ayahnya tidak bisa mendengar suaranya lagi. Arila, Carson khawatir. Aku baik-baik saja. Aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan.
Bagaimana Arila bisa memiliki sesuatu? Ketika ayah Arila masih hidup, Arila tidak merawat ayahnya. Ketika ayahnya meninggal, Arila tidak bisa lagi mengkhawatirkan ayahnya. Arila tahu, sang ayah menatap Arila dari langit. Sang ayah harus berharap bahwa Arila memiliki kehidupan yang baik. Jadi Arila akan hidup bersama kakak perdiannya untuk hidup yang lebih baik. Tidak akan pernah membiarkan ayahnya khawatir.